Nyarohan lagi beg langsung. Hayang beunghar mah aduha alam nasroh. Eta. Aduha alam nasroh. Surat beunghar. Jam sore teh. Oh, itu. 22:26. Boleh masih dikit? Boleh. Ayo, bismillah bikinna. Da tuh nu maca yang beak sora ya. Teu darek maca aing. Dititah maca patuduh-tuduh kumaha ieu teh. Baca tuh Ustaz, saha teh nu sabarisan nah hayang maca teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Ieu kadenge teh ieu teh. Asa teu kadenge nya? Hah? Sing tarik gitu. Faslun. Tah gitu. Semangat jadi nanya. Tetunuh atuh. Faslun fi suhi wa huwa lugatan qat'ul munaza'ah wa syar'an aqdun yahsulu bihi qat'uha wa yasihu sulhu ma'al iqrar ay iqraril mudda'a alaihi bil mudda'a bihi fil amwali wa huwa zahirun wa kadza ma afdha ilaiha ay al amwali kaman sabatalahu ala syakhsin kusosin fasolahahu alaihi ala malin bilafdil suluh fa innahu yashi aw bilafdil bai'i fala. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beda lagi nih bahas tentang muamalah ya. Udah suluh sekarang rohan udah habis. Apaan? Muflis udah habis selesai. Udah suluh sekarang. Masya Allah. Kirain masih rohan nih. Faslun fis sulhi ya. Pasal ini akan menjelaskan tentang suluh. Apa itu suluh? Perdamaian. Ya. Perdamaian itu suluh namanya. Wa huwa lugatan qat'ul munaza'ah. Secara bahasa suluh itu apaan? Qat'ul munaza'ah. Menggunting atau memutus pertengkaran, perselisihan. Ya, memutus perselisihan. Jadi kalau ada orang yang berselisih, suluh atau tasalah, ya, itu namanya damai. Ya. Mendamaikan, menyelesaikan perselisihan. Wa syar'an, kalau secara syariat suluh itu, nah ini di bab muamalat khususnya, aqdun yahsulu bihi qat'uha, suatu akad yang memang menghasilkan dari akad tersebut apa? Pertengkaran, perselisihan. Jadi kalimat suluh ini menyelesaikan perselisihan, menyelesaikan perkara. Tapi harus ada akadnya. Paham? Harus ada akad. Dikatakan Rasulullah SAW, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Berdamai, dalam artian berdamai ini, mengiyakan, membiarkan, merelakan, mengikhlaskan. Ingat baik. Kurang lebih begitu ya. As-sulhu jaizun bainal muslimin. Boleh kata Rasulullah SAW. Mendamaikan, membiarkan, mengikhlaskan, merelakan. Sulhu itu begitu. Antara muslim boleh? Boleh. Diperbolehkan. Jadi mendamaikan, membiarkan, itu boleh. Apapun itu boleh. Kata Rasulullah SAW. Illa kecuali ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali yang tidak dibolehkan itu apa? Membiarkan, ya, meridhoi, mengikhlaskan atau merelakan atau apa? Tadi suluh mendamaikan, mengiyakan gitu. Halal apa? Menghalalkan untuk yang haram, nggak boleh. Ya. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang
halal. Jadi asulhu jaizun, kecuali suluh untuk menghalalkan yang haram. Damai untuk menghalalkan yang haram itu nggak boleh. Dikatakan di sini matanya. Wa yasihu sulhu ma'al igrar. Dan disahkan suluh itu sulh, perdamaian ya. Perdamaian dalam perselisihan ya maksudnya. Apa sih biasanya kalau semua perselisihan ya, perkara sengketa ya, sengketa, perselisihan, perkara itu sama aja tuh. Asulhu itu. Wa yasihu sulh ma'al igrar. Boleh ya berdamai dalam persengketaan, boleh apa bahasanya berdamai atau apa nih? Dalam perselisihan berdamai. Kalau pas sengketaan apa? Damai juga. Kalau sengketa damai apa gimana? Ada tahu bahasanya nggak? Islah. Bisa dipakai suluh itu islah teh. Ya, ini babnya nih sekarang. Bab islah tuh ini. Damai dalam perselisihan, damai dalam persengketaan, islah dalam pertengkaran. Apapun itu bahasanya. Yang penting kita pahami ya. Ini babnya. Wa yasihu suluh ma'al igrar. Dan dikatakan sah suluh itu, islah itu disahkan atau dikatakan sah ma'al igrar ya dengan pernyataan bil mudda'abih ya. Karena adanya ikrar, ketetapan, pengakuan, ikrar itu begitu. Pengakuan bil mudda'abih dengan sesuatu yang diperselisihkan. Apa yang sedang diperselisihkan? Kalau ada ketentuan, kalau ada pengakuan, maka itu dikatakan bisa sah untuk didamaikan. Fil amwali, dan itu harus berupa harta. Ya, dalam konteks harta. Karena ini kita lagi bahas tentang muamalah. Wa huwa dhahirun. Fil amwali wa huwa dhahirun. Dari harta-harta yang dohir, yang ada. Wa kadza ma afdha ilaiha ayil amwal kaman thabata lahu syakhsun qisas. Ya. Wa kadza, dan juga sesuatu ma afdha ilaiha, sesuatu yang memang akan terjerat kepada harta-harta tersebut, ay amwal. Kaman thabata lahu ala syakhsin qisas. Seperti seakan-akan seperti di mana mungkin ditetapkan kisos untuk seseorang. Ini kita ngomongin hamba zaman dulu ya. Jadi kalau ada kisos ya, kalau dibilang atau untuk seseorang, sabatalahu ala saksin kisos, misalkan fasalahu alaihi ala malin bilafdhi sulh, misalkan damai dengan adanya harta yang diberikan. Contoh begini, kita simpulkan dulu sini, mana tadi sedikit. Au bilafdhil bai, katanya fala. Kan ala malin bilafdhi sulh fa innahu yasih. Sesungguhnya itu sah. Au bilafdhil bai fala. Kalau dengan jual beli pertukaran maka tidak sah. Sampai situ dulu ya. Dikatakan perdamaian atau islah dalam perkara, islah dalam tadi ada bilang sengketa, apapun itu jenisnya, dikatakan sah apabila ada pengakuan. Ada pengakuan dulu bahwasanya misalkan contoh apa? Contoh ambil misalkan kisos. Untuk kisos misalkan dia telah membuat lumpuh seseorang. Kita ambil contoh yang di sini. Sebelumnya ada banyak contoh. Misalkan dia membuat lumpuh seseorang. Lalu dia butuh dikisos misalkan. Dalam artian untuk dikisos, ya kan? Dengan menghilangkan tangan lengan seseorang, atau dengan membuat lumpuh seseorang, atau dengan apa segala macam. Dia perlu dikisos. Lalu tiba-tiba dia akui bahwa itu adalah apa yang telah dilakukan. Tapi saya minta damai. Artinya nggak? Dengan saya mampu untuk memberikan sesuatu untuk perdamaian ini. Paham? Entahkah dari dia, si pelaku, atau dari orang yang memang menjadi korban. Kata korban, ya udah, ya ingat, ente udah ngelakuin ini ke saya bisa ngasih kamu suluh, saya bisa memberi kamu islah, damai, saya bisa memberikan kamu perdamaian atas kisos misalkan, untuk perlakuan kamu dengan engkau membayar sekian-sekian, atau diahnya misalkan, dan lain sebagainya.
Itu namanya suluh. Atau misalkan bagaimana kalau semua perkara-perkara biasanya sengketa apa? Dalam apa? Tanah ya. Dalam tanah misalkan. Dalam tanah misalkan. Ya udah kalau gitu misalkan diketahui bahwa tanah ini misalkan punya ente misalkan. Punya ente nih tanah. Kalau konteksnya begini, jangan tanah deh. Misalkan tanah ente berdempetan dengan tanah orang. Paham? Ternyata ada bangunan yang ente masuk ke tanah orang tersebut. Paham? Untuk merobohkan bangunan butuh banyak biaya. Ente dituntut sama orang tersebut. Ente udah ngambil tanah aneh misalkan. Ente udah ngambil tanah aneh. Ini tanah aneh. Nah ketika belum ketemu, apa ini tanah aneh? Belum ada ikrar nih. Ikrar bil hukmi au bil lafzi, ya kan? Atau bil binafsi. Jadi kalau dia ketetapan hukumnya itu entahkah memang dia akui secara langsung. Oh iya ya, ini aneh ngambil tanah ente. Udah jelas, nggak usah pengadilan. Paham? Kalau kayak gitu nggak usah pengadilan. Tapi kekeh misalkan kekeh nih. Oh, apa ini tanah saya? Nanti dibuktikan di pengadilan banda batasan-batasan tanah miliknya. Ketika sudah ditetapkan oleh hakim ini punya dia, bukan punya ente. Dari situ nanti ada suluh. Ya udah kalau gitu, aneh akuin bahwa itu tanah punya ente. Gimana? Ana suluh aja ya. Ya, karena kalau pengen ngancurin kan biaya lagi aneh, sama aja. Ana jangan ngomong beli tapi suluh ya. Islah aja deh untuk tanah itu. Ya. Jangan diganti, ya udah itu tanah anak beli. Gak bisa nantinya. Karena sudah diawali dengan pertengkaran. Paham? Jadi harus kalimatnya apa? Suluh. Solah juga. Ya kan itu kurang lebih. Jelas ya? Entahkah itu di jenis hartanya atau berkaitan dengan sesuatu yang menjadi harta. Kalau yang menjadi harta kayak budak seseorang. Misalkan punya budak di zaman perbudakan ya. Ini contohnya di zaman perbudakan. Yang namanya budak kan harta. Misalkan perbudakan ini budaknya punya aneh misalkan melakukan sesuatu jinayah. Ya, hukum yang akan menyebabkan dia dikisos misalkan. Dikisos misalkan motong tangan. Kan harus dipotong tangan lagi. Pokoknya atau apa yang menjadi cacat misalkan menghilangin matanya, mukul mata sampai apa buta misalkan. Kan harus dikisos itu. Maka pas ketahuan misalkan budak saya yang melakukan cedera itu yang perlu dikisos itu tadi saya antara sayyid ya kan antara apa pemilik budak itu tadi mengatakan iya budak saya melakukan kesalahan ini ya udah kita suluh aja kita damai aja bagaimana ini kan lakukan kelakuan dia ya maka bagaimana dibayarkan ya suluhnya itu berapa dianya jelas nah itu perlu suluh namanya dan berbagai macam contoh. Jelas nggak? Paham nggak? Wahwa nanti ada permasalahan tanyakan ya. Ana pengen cepet aja di sini. Wahwa ai as-sulhu ya, yang dimaksud dengan sulh itu nau'ani ya. Ada dua perkara, ibra'un wa mu'awadhah. Yang namanya perdamaian itu ada dua kategori, ibra' dan mu'awadhah. Ada suluh ibra' ya dan suluh mu'awadhah. Ada damainya dengan hanya diikhlaskan, direlakan begitu saja. Ya. Ada direlakan. Ada suluh muawadhah. Ada perdamaian yang memang perlu gantian atau perlu jaminan atau bukan jaminan apa? Perlu bayaran. Pertukaran. Jadi damai enggak begitu hanya damai begitu aja, ya kan? Damai dari kisos, damai dari pertengkaran, tapi ente harus tetap bayar. Ya kan? Nah itu perdamaian yang memang perlu pembayaran. Jelas ya? Fal ibro, nah kalau ngomongin suluhnya damai dengan merelakan, ai sulhuhu katanya, iktisaruhu min haqqihi katanya, ai dainihi ala ba'dihi. Jadi kalau dibilang suluh ibro ini kalau dibilang contohnya kalau ada hutang. Dikatakan iktisaru min haqqihi. Memutus, menggunting atau menghilangkan atau merelakan iktisar itu menyelesaikan iktisar itu mempersingkat apa yang menjadi haknya dia mempersingkat apa yang sudah menjadi haknya dia iktisar min haqqihi aidainihi contoh dari hutangnya ala ba'dihi kepada orang lain fa idza salahu min alfin alladzi lahu fi dhimmati shakhsin
ala khamsamiyah minha faka'annahu qala lahu a'tini khamsamiyah wa abra'tuka min khamsamiyah. Ya. Jadi kalau baro'ah ini kalau dikatakan fa idza salahu min alfin. Kalau seseorang memiliki hutang, ya. Hutangnya punya 1.000. Taruhlah di sini 1.000.000. Alladzi lahu yang memang dimiliki olehnya. Ya. Fi dhimmati sakhsin dalam tanggung jawab orang lain. Ala khamsamiyat minha untuk diselesaikan dengan hanya 500.000 saja. Faka'annahu qala seakan-akan dia mengatakan a'tini khamsamiyah wa abra'tuka min khamsamiyah. Seakan-akan dia sedang mengatakan berikan saya 500 untuk kubebaskan 500 yang lain. Suluh ibro, ya, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Merelakannya ini dengan berbagai macam cara. Suluh yang pertama misalkan seseorang ada hutang, di sini konteks contohnya hutang. Seseorang ada tanggungan, ya kan? Misalkan 1 juta, dikatakan untuk orang tersebut, ente abro tuka. Sebenarnya kalau semua abro tuka di sini, abro tuka nih, abro tuka maksudnya bab al baroah misalkan. Tapi bisa dikatakan suluh juga, ya udahlah kalau gitu, ana bebaskan kamu dengan hutangmu. Itu masuknya ke baroah. Tapi kalau suluh bisa dikatakan a'tini khamsamiyah abro tuka bi khamsamiyah. Misalkan hutangnya 1 juta, sini ana minta 500 deh. Ya. Udah. Jadi minta 500, suluh dalam 500. Sini. Damai udah, iktisor. Ini sini 500 saja, sisanya untuk ente deh. Sisanya ana bebasin. Itu namanya suluh. Tapi ini masuknya ke baroah juga, masuknya ke suluh juga, bukan jual beli. Tidak dikatakan jual beli. Dikatakan di sini faka'annahu hanya saja seakan-akan dia itu mengucapkan bayar saja 500, sisanya ana ikhlasin. Wala yajuzu bimakna la yasih. Tidak boleh itu maknanya tidak sah. Apa yang tidak sah? Ta'likuhu, mentaklik, menggantungkan suluh tadi kepada sesuatu. Ai ta'likus suluh bimakna ibro. Ya. Ala syartin, ya kan? Jadi taklik kepada syarat. Syarat apa nih? Kaqauli idza ja'a ra'su syahr faqad salahtuka. Nanti bulan depan itu bebas. Ya. Utang ente bulan depan apa namanya? Hutang ente bulan depan lunas. Enggak sah. Paham? Itu sama kalau kita ngucap hutang ente nak bebaskan 500 rupiah kalau ente bayar sampai besok. Kalau ente bayar besok, gitu. Kalau ente bisa bayar sampai besok yang setengah. Oh gitu. Bayar ente besok setengah, sisanya ana lunasin. Itu taklik, la yajuz. Paham? La yajuz, tidak termasuk suluh nanti dikatakan. Ini nih. La yajuzu dan tidak diperbolehkan, ya. Bimakna la yasih, enggak sah, ya. Ta'likuhu menggantungkan si suluh tadi, ai ta'likus suluh bimaknal ibro, yang punya makna ibro. Banyak kejadian kan ini. Udahlah, hese nagih ka maneh mah, gitu. Gitu. Nagih cepet ge hese nya teh. Ayeuna gocap lah. Atau ye kurang tungguan ayeuna mumpung urang di dia bayar gocap. Nya teh. Gocap deh jangan ente langsung bebas. Kalau ente bayar gocap sekarang suluh bebas. Nya teh sesana bebas nya teh. Itu enggak sah. Enggak sah. Jadi kalau suruh maupun misalkan dibayar, sisa masih ada. Sampai kita mengucap, alhamdulillah, ya teh dibayar ongkohnya. Engke sisanya nya, cenah, kan teh sah. Ya. Begitu duit nggak di tangan kan? Iya. Suluh Suluh itu ketika uang sudah di tangan. Ya, paham? Paham? Nah tadi wal muawadhah ay salhuha uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Jadi kalau muawadhah suluh tadi suluhnya apa? Suluh ibro. Sekarang suluh muawadhah. Suluh muawadhah itu adanya perdamaian tadi uduluhu, ya. Suluhwa uduluhu di mana menggantikannya an haqqihi daripada hak yang memang dimilikinya ila ghairihi untuk hal yang lain. Ka'anid da'ala hidar.
Seperti contoh, dia mengakui dia punya rumah ausigson, ya, minha, atau bagian daripada rumah tersebut. Wa agarrallahu bidzalika, dan ternyata dimantapkan atau ditetapkan bahwa itu ternyata milik dia. Wa salahu minha ala muayyan katsaubin fa innahu yasih. Digantikan dengan sesuatu yang lain seperti contoh dengan kain, itu sah. Contoh suluh muawadah tuh kayak gimana sih? Contoh begini deh. Misalkan seseorang punya rumah. Rumahnya tapi udah dihuni oleh orang, saudaranya lah, apa segala macam, bertahun-tahun. Sehingga pengen mengakuinya pun atau pengen memindahkan pun sulit. Sudah. Sampai dibuktikan ada ikrar bahwa iya, di pengadilan mengatakan ini rumahnya dia, bukan rumahnya ente yang sedang menempati. Terus bagaimana? Ya udah, kata yang nempatin ini, ana punya rumah juga tuh di Jakarta. Ana pengen tinggalnya di Bandung misalkan. Ana nyari lagi susah. Ya udah, tukeran lah. Ame, suluh dah, damai. Jangan ribut. Ini tempat di Hook. Di Jakarta rumah ana sama-sama di Hook. Misalkan, ente ambil tuh yang di Jakarta. Kalau ngomongin harga, di sini harga sekian NJOP-nya. Ternyata kebetulan kurang lebih sama. Nah, yaudah kita tukar lah. Itu namanya mu'awadah. Suluh mu'awadah. Misalkan, ente pernah pinjem baju nating kemana? Ya, nah ini suluh namanya. Ini sering terjadi kan? Baju sudah tak tahu kemana. Tapi pas diingat-ingat, iya benar ya. Anak pernah pinjem baju, pernah pinjem sendal, pinjem apa aja dah. Jadi gimana? Ya, damai lah, kumaha ya. Orang boga baju ya. Nah, balikin viewnya. Balikin dengan baju yang memang kalau seumpama ya udah damainya, masih damai. Islahnya atau suluh tukar tukar. Kebayarnya kebayar. Bahasanya terbayar. Itu namanya mu'awadah. Itu namanya suluh mu'awadah. Termasuknya. Jadi kalau ngomongin bab suluh ini hanya kalimatnya saja suluh. Kondisinya aja suluh. Jadi kondisi ini islah. Paham? Kondisinya islah. Padahal kalau sisi hukum, kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, hukumnya itu hukum baro'ah, pembebasan, ya kan? Mengikhlaskan itu, ya. Mengikhlaskan itu namanya baro'ah, seperti yang pertama. Kedua, hukumnya itu jual beli. Ya, tukar menukar. Paham? Tapi dengan lafaz atau kalimat yang memang pertukaran bukan baik. Jadi tidak bisa menggunakan kalimat saya jual ya. Ya udah kalau gitu baju ente saya beli ya, dengan baju anak yang ini nih ditukar ya kan. Atau harganya nggak bisa. Kalau hanya menukar karena suluh, karena islah boleh. Paham nggak ini? Ada barang syaratnya gimana? Misalnya tadi rumah, anak nggak tahu rumah Jakarta itu. Terus anak bilang, bolehlah kita suluh tiba rumah itu, tapi karena kalau rumah itu misalnya ada cacat, misalnya bolong-bolong gitu, anak nggak jadi. Jangan dijadikan syarat. Jangan dijadikan syarat. Tapi kalau ditaklik namanya, itu nggak boleh pakai taklik. Pokoknya syarat taklik itu tuh nggak boleh ada. Ya udah kalau gitu di Jakarta kita lihat dulu sama-sama. Ya, kita lihat dulu sama-sama. Kalaupun memang NJOP, terus misalkan lingkungan lebih baik atau lingkungan sama dan lain sebagainya, harga tidak ada mengurangi apapun, kan nanti bisa dinegosiasikan. Misalkan, wah harga menjauh lebih bagus yang di sini. Di sini 1 M, di Jakarta itu cuma 800 itu, ya kan? Misalkan, ya udah gimana? Nggak apa-apa, anak terima. Tapi kekurangan 200-nya itu bayar. Oke siap, suluh namanya. Itu namanya tetap suluh muawadah. Sama-sama dalam nominal, sama-sama bisa itu. Walaupun bukan ke rumah lagi, walaupun ya udahlah ini rumah anak pakai tuh, anak tukar pakai mobil misalkan. Kan ada daerah-daerah yang memang masih harganya cuma satu harga mobil, tanah kan ada kan? Tanah satu harga mobil doang misalkan, ya udah tukeran. Bahkan ada yang tanah satu harga motor doang kan? Ada, ya udah tukeran ke motor lah. Ya deh, bisa. Itu suluh namanya. Ai ya sawah kumana dipakainya tuh? Ayo orang tuh make. Bagus lah. Ya tuh, eta sawah kurang. Ya tuker ieu lah ku ente. Ente mah pan butuhna kendaraan eta, kendaraan. Ya. Itu namanya suluh. Boleh. Dan itu termasuk jual beli namun dengan kalimat yang pertukaran suluh. Paham? Tapi kalau menerima barang itu begitu. Gobul. Ketika dikobul, saya gobil tuh bahasanya. Begitu anak misalnya udah di tangan anak, baru anak tahu ada kelemahan di barang itu nggak bisa dikomen lagi. Khiyar nanti.
Ini bisa dihiar nanti. Ada di Sulut, ada di seluruh. Dijual beli dari apapun, di jenis muawadhah. Kemarin kita sudah bahas. Khiyar itu ada hukum khiyar di semua jenis transaksi. Nah. Paham? Itu yang memang lazim min janibain ya. Walaupun ada sesuatu yang memang tidak bisa dikhiyar ya. Jaiz min janibain, jaiz min janib, walazim min janib akhar itu nggak bisa dikhiyar. Wallahu alam bishawab. Sampai situ ya. Nanti kita ulang kembali. Pada kesimpulan begini. Ana simpulin. Takutnya kalau pakai bahasa kita rada-rada pusing ya. Bahasa kita rada-rada pusing. Sederhanakan. Ana ingin sederhanakan dalam kitab ini. Bab ini bab tentang perdamaian. Mendamaikan sebuah perselisihan atau persengketaan. Suluh atau biasa dikenal dengan islah, ya. Artinya sih damai. Tapi ya alhamdulillah kita di sini sudah menggunakan kalimat islah juga. Suluh ini kalau dibilang ada dua kategori. Suluh ini ada dua kategori. Kategori ibro, kategori muawadhah. Kalau kurang lebihnya begini. Baro'ah dan jual beli. Damai ini, mendamaikan ini atau damai akan sesuatu ini, dua kategori. Ada dua kategori. Pertama, diikhlaskan. Baik mengikhlaskan keseluruhan, ya, sebagian. Atau beberapa di antara yang memang diikhlaskan, sisanya harus dikembalikan. Jadi ini namanya baro'ah. Membebaskan apa yang diperselisihkan, membebaskan apa yang sudah disengketakan. Itu suluh namanya. Masuk babnya sebenarnya ke baro'ah, ya. Babul baro'ah atau hadiah dan lain-lain. Baro'ah sih bukan hadiah. Bab yang kedua atau kategori kedua, suluh ini termasuk di kategori jual beli. Ada transaksi di sana, ada pertukaran di sana. Jadi tidak mau yang memang memiliki haknya itu rugi sedikit pun. Jangan sampai rugi. Tapi ada pertukaran karena sudah mungkin tidak dikemungkinkan dikembalikan barang yang sudah dipersengketakan atau dan lain sebagainya. Misalkan disengketain, yang disengketain ternyata udah dijadiin kali, nah, ini susah juga. Ya, masa mau tutup tuh kali? Udah dijadiin jalanan, udah kan sulit juga. Bagaimana jalanan mau ditutup dan lain sebagainya, kurang lebih. Nah ini ada nanti muawadhah, ya, ada pertukaran untuk mengganti apa yang disengketakan. Mau tanah ke, mau baju ke, mau apapun itu bendanya, yang penting ini semuanya terkategorikan harta. Harta yang disengketakan bisa disuluh, bisa diislah. Diislah dengan dua kategori, dibebaskan persentasi atau secara keseluruhan atau sebagian, atau diislahkan dengan ditukar dengan barang yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, ada kasus, silahkan tanyakan. Karena Anda nggak seluruhnya bahas masalah-masalah suluh ini. Semuanya ada di kitab, biar lebih cepat aja. Paham Tum? Alhamdulillah. Kalau gitu nggak ada pertanyaan ini. Sayang buru-buru ngudut saya. Iya. Ayo, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita dapat bermanfaat dunia akhirat. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah juga berikan pahalanya untuk orang tua kita dan orang-orang kita cinta. Biar tambah sempurna kita baca doa sama-sama. Allahumma shalli ala Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana. Waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taqsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnasi shifa wa alal ali kiraman surafa wa ala sahbi masabihil gurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Surah Al-Fatihah.